Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok jaringan sekretori. Saya Wilson Marcelino Sudarsono. Saya Maria Stefani. Saya sendiri Alexander. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jaringan sekretori. Boleh dimulai? Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian. Boleh dimundurin dulu. Pengertian, jenis-jenis dan fungsi, kemudian ada pembagiannya berdasarkan jaringan sekretori eksternal dan jaringan sekretori internal. Baik, pengertian. Tempat-tempat terkumpul atau dikeluarkannya zat-zat seperti getah karet, damar, minyak, nektar, dan lateks dari dalam tumbuhan disebut struktur sekresi, dan di dalam itu ada jaringan dan yang disebut jaringan sekresi. Jaringan sekresi atau kelenjar internal adalah senyawa yang dihasilkan dan tidak dikeluarkan dari tubuh. Boleh next? Nah, proses sekresi sendiri adalah peristiwa pemisahan sejumlah zat dari protoplas atau isolasinya dalam sebagian protoplas. Nah, biasanya zat-zat yang disekresikan itu adalah zat-zat yang merupakan hasil akhir metabolisme maupun bukan hasil akhir metabolisme. Biasanya itu zat-zatnya itu tidak dapat digunakan lagi ataupun hanya sebagian digunakan. Misalnya zat-zat yang disekresikan itu yang tidak dapat digunakan atau hanya sebagian digunakan itu bisa berupa alkaloid, tanin, terpen, hasran, dan lain-lain. Kemudian ada zat yang disekresikan juga dapat berupa ion berlebih yang dipisahkan dalam bentuk garam. Kemudian ada kelebihan hasil asimilasi yang dikeluarkan sebagai gula ataupun senyawa dalam dinding sel. Nah, biasanya senyawa yang disimpan di dalam dinding sel itu berupa zat seperti lignin, terus suberin, dan malah. Boleh di next? Nah, jenis-jenis dan fungsi. Jaringan sekretori merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Berdasarkan tempat penyimpanan materi yang akan disekresikan, ada dua macam sekresi, yaitu sekresi intraseluler dan sekresi ekstraseluler. Nah, untuk sekresi intraseluler ini adalah sekresi yang terjadi jika zat yang akan disekresikan disimpan di dalam sel. Mungkin nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Boleh next? Kemudian ada sekresi ekstraseluler, adalah sekresi yang terjadi jika zat yang akan disekresikan disimpan di luar sel. Nah, ada dua macam nih di dalam sel sekresi ekstraseluler, yaitu sekresi endogen dan sekresi eksogen. Sekresi endogen itu merupakan sekresi yang terjadi jika zat yang disekresikan disimpan di ruang antasel. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh next? Kemudian ada beberapa macam jaringan sekretori, yaitu ada yang pertama, saluran getah yang merupakan kumpulan sel yang berisi cairan lateks yang mengandung garam dan asam organik. Kemudian ada sel-sel resin dan minyak yang merupakan sel yang memproduksi dan menyimpan serta mengandung resin, damar, dan minyak eteris. Contohnya itu biasanya sel minyak pada daun magnolia, biji jarak, dan kulit kayu manis. Boleh next? Kemudian ada sel-sel lendir yang merupakan sel hidup dan ciri-cirinya inti sel berbentuk seperti benang dan memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding sel. Nah, contohnya itu biasanya di sel lendir pada kaktus. Kemudian ada sel-sel penyamak berada dalam kelompok atau sel tunggal dan menghasilkan zat penyamak. Contohnya itu ada di sel penyamak pada tumbuhan pinang, gambir, atau ketapang. Kemudian yang terakhir ada sel-sel mirosin yang merupakan sel-sel yang berbentuk seperti bulu-bulu dan berisi senyawa protein mirosin. Nah, sel ini terdapat di tanaman sawi dan kol. Boleh next. Oke. Selanjutnya itu ada jaringan sekretori eksternal. Nah, zat sekretori eksternal ini merupakan zat sekresi yang dikeluarkan dari tumbuh-tumbuhan. Dari mana kalau kita bisa melihatnya ada di bagian permukaan tumbuh-tumbuhan. Kita bisa melihatnya terkadang secara kasat mata, dan selnya sendiri berasal dari sel epidermis gitu. Lalu strukturnya sendiri ada tiga, yaitu ada rambut kelenjar, nektaria, dan hepatoda. Nah, yang pertama itu ada rambut kelenjar dan kelenjar. Nah, rambut kelenjar dan kelenjar ini terdiri dari satu sel atau lebih
dan mempunyai kepala yang dapat mengeluarkan sekresi. Nah, ini merupakan gambarnya, yaitu di bagian sini adalah rambutnya, lalu yang menonjol ini adalah bagian dari kepalanya sendiri yang menyimpan zat sekresi yang ada di bagian yang ada di tumbuhan bagian eksternalnya, dan juga dia melekat pada bagian epidermis. Dan di samping kanan ini dia itu merupakan contoh-contoh bentuk-bentuk dari rambut kelenjar sendiri atau kelenjar itu sendiri. Nah, biasanya sekresi yang dikeluarkan itu dapat berupa minyak, lendir, dan garam. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari rambut kelenjar dan kelenjar pada sekresi eksternal. Yang pertama itu ada menta, yaitu atau biasa disebut dengan daun mint, di mana dia menghasilkan zat sekresi yang berupa minyak, begitu. Minyaknya tersebut adalah minyak atsiri. Gitu. Lalu yang kedua ada pinguicula yang menghasilkan lendir atau cairan-cairan lengket gitu. Nah, lendir ini sendiri merupakan cairan mukopolissakarida gitu, di mana di gambar ini kan ada serangga gitu ya. Pinguicula ini juga merupakan tumbuhan insektivora. Jadi kita kalau bisa lihat di sini tuh ada hitam-hitam, itu sebenarnya adalah semut itu sendiri, di mana nanti fungsi dari cairan ini adalah untuk mengikat atau menjebak para serangga supaya terjebak gitu di bagian daun ini. Jadi tanaman ini bisa mendapatkan nutrisi dari si serangga tersebut gitu, di mana nanti di dalam cairan ini juga ada yang namanya enzim proteolatik, di mana nanti enzim ini yang membantu tanaman ini untuk mencerna serangga-serangga yang sudah terjebak atau terpikat di bagian daun. Lalu selanjutnya ada Atriplex. Kita tahu Atriplex merupakan tanaman halofit gitu ya, atau kita bisa kenal kalau di Indonesia itu adalah semak garam, di mana Atriplex ini tadi yang saya katakan merupakan tanaman halofit yang biasanya itu tanaman yang hidupnya itu di bagian garam yang tinggi, di mana tanaman ini bisa bertahan di tingkat garam yang tinggi, misalnya di pantai, dan di laut gitu. Jadi zat sekresi yang dihasilkan itu juga mengandung garam. Lalu yang kedua ada nektaria. Nektaria itu sendiri merupakan cairan yang mengandung gula pada bunga dan bagian vegetatif tumbuhan gitu, bagian vegetatif tumbuhan seperti batang, daun, spora, dan lain-lain gitu. Lalu sekretori pada nektaria berisi sitoplasma yang padat dan vakuola yang kecil. Kita tahu sitoplasma dan vakuola itu juga fungsinya adalah sebagai penyimpan hasil metabolisme itu, di mana nanti nektar ini akan mengandung gula, jadi nanti gula itu akan disimpan di bagian sitoplasma dan vakuola. Oleh karena itu nanti nektaria ini bisa akan terasa manis. Lalu nektaria juga dibagi menjadi dua, yaitu nektaria floral dan nektaria ekstrafloral. Nektaria floral merupakan nektar yang dihasilkan di organ generatif gitu, atau di dekat pada bagian bunga gitu, seperti di daun kelopak, di daun mahkota bunga, dan benang sari. Lalu ada nektaria ekstrafloral, di mana nanti nektar yang dihasilkan itu letaknya di organ vegetatif tanaman seperti di batang, daun, dan stipula. Selanjutnya ada contoh dari nektaria floral sendiri, di mana ini tuh di bagian vegetatif ya, di mana ini di dekat bunganya, seperti di solitary carpel, di mana dia ada nektarinya, lalu ada di sepal, lalu di spur. Nah, lalu contohnya itu ada di Helianthus, Anus, atau kita sebut sebagai bunga matahari. Selanjutnya ada nektaria ekstrafloral, di mana nanti saat contohnya ini ada di bagian batang, kita bisa lihat ada serangga di sini, dia lagi menghisap nektaria yang ada di batang, dan ini juga ada ilustrasi dari ekstrafloral tersebut yang ada di bagian batang. Contohnya ada di tanaman passiflora dan lichens. Selanjutnya ada Hithatoda yang merupakan struktur pelengkap daun dan fungsinya untuk mengeluarkan air dari dalam daun ke permukaan tubuh tumbuhan, atau biasa juga kita sebut sebagai proses mutasi. Nah, Hithatoda juga merupakan daun yang telah terkodifikasi, umumnya terdapat di ujung atau tepi daun. Hithatoda parenchymnya itu tidak mempunyai klorofil. Nah, ini contoh gambarnya, di mana Hithatoda-nya di sini di bagian tepi itu, bagian tepinya dia mengeluarkan air dari dalam ke permukaan, lalu juga ini di bagian ujung-ujung daunnya sendiri ada air-air yang dikeluarkan dari proses mutasi. Contohnya itu pada tanaman kapu. Ya, selanjutnya adalah jaringan sekretory internal. Jaringan sekretory internal ini umumnya berada di dalam organ-organ tumbuhan dan berfungsi untuk menampung zat-zat hasil sekresi di dalam rongga atau ductus di dalam organ-organ tumbuhan. Struktur sekretory internal sendiri terbagi menjadi sel sekretory, ruang dan saluran sekretory, dan latisifer. Nah, jadi struktur sekretory internal ini
biasanya hanya ada di dalam organ tumbuhan dan tidak ada di luar tumbuhan, sehingga hasil dari sekretorinya itu disimpan di dalam tumbuhan. Jadi tidak seperti kayak yang tadi di eksternal bisa dikeluarkan secara langsung. Kalau yang pada jaringan sekretor internal, sekretnya itu tersimpan di dalam tubuh tumbuhan. Bisa di next. Yang pertama ada sel sekretori. Beberapa ciri dari sel sekretori itu mempunyai kandungan yang bermacam-macam dan seringkali tampak sebagai sel yang khusus atau disebut juga dengan idioblast. Sel sekretori ini umumnya berbentuk memanjang atau berbentuk isodiametris dan membentuk kantung atau bulu, kemudian mengandung substansi minyak dan pada beberapa jenis tumbuhan nikotil mengandung resin dan lendir. Boleh di next. Nah, di sini ada gambar-gambar dan contoh dari sel sekretori. Pada gambar A bisa dilihat itu adalah sel minyak pada jaringan phloem tulip. Kemudian pada bagian B ada idioblast yang berisi lendir, rafida pada phloem, Hydrangeae paniculata. Kemudian untuk bagian C ada kelenjar minyak pada tumbuhan citrus. Dan kemudian untuk yang D ada sistolit dan litosit. Bisa di next. Selanjutnya adalah ruang dan saluran sekretoris. Pada ruang dan saluran sekretoris, sekret dihasilkan lewat proses lisigen, sizogen, dan sizolisigen. Proses yang disebut sebagai proses lisigen adalah terjadinya proses lisis pada dinding sel yang menyebabkan terbentuknya ruang. Kemudian pada proses sizogen terjadi karena menjauhnya sel yang satu dengan sel yang lain, sehingga terbentuk suatu ruang antar sel yang menjadi tempat disimpannya sekret. Kemudian pada proses sizolisigen adalah gabungan dari kedua prosesnya. Pada gambar bisa dilihat adalah yang sebelah kiri adalah kelenjar hasil proses lisigen dan yang sebelah kanan adalah kelenjar hasil proses sizogen. Kemudian yang terakhir adalah tesifer atau disebut juga sebagai saluran resin atau getah yang umumnya berada pada tumbuhan pinus ya. Tesifer merupakan sel atau sejumlah sel yang memanjang dan saling berhubungan yang dapat menghasilkan lateks atau getah. Latesifer umumnya terbagi menjadi latesifer beruas dan latesifer tidak beruas. Latesifer tidak beruas berasal dari sel tunggal yang memanjang seiring dengan pertumbuhan dan terkadang bercabang. Sementara latesifer beruas tersusun atas satu sel yang bercabang maupun tidak bercabang, yang ujung dari masing-masing selnya utuh, berpori, atau membentuk lubang, atau perforasi anasmotosis ataupun tidak. Bisa di next. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat. Pada yang gambar sebelah kanan itu adalah latesifer yang tidak beruas ya, sementara yang kiri itu yang beruas. Bisa dilihat bahwa pada latesifer yang sebelah kiri itu lebih kompleks ya, dan lebih banyak juga jaringan-jaringan di dalamnya, sementara yang sebelah kanan itu lebih simpel dan umumnya hanya memiliki satu garis-garis saja, satu saluran, karena memang fungsinya hanya untuk menyalurkan saluran getah. Bisa di next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.